Ya, kita masuk di segmen yang terakhir pemirsa. Langsung aja kita lanjutkan lagi perbincangan kali ini. Masih bahas mengenai bagaimana dampak dari BKK Pertanahan ya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pak Hermada, kalau di kajian itu apakah juga ada indikator gitu atau ada tools gitu yang untuk mengukur apa sebenarnya diharapkan oleh masyarakat gitu setelah ini berjalan, mereka mendapatkan fasilitasi gitu, termasuk diantaranya apakah ada dari satu kelurahan yang ingin ada pendampingan tertentu gitu supaya bisa long lasting gitu, tidak terhenti di tahun pertama gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di dalam kajian itu ada 59 indikator yang coba kita breakdown ke dalam beberapa dampak maupun aspek. Kemudian juga ada sekitar 138 ya yang ingin kita ketahui apa saja. Nah, salah satu di antaranya adalah tentang masalah pendampingan. Nah, di beberapa kelurahan ya memang ada harapan dari kelurahan tersebut ya, karena kita juga selain pertanyaan tertutup kita juga menyediakan pertanyaan terbuka. Nah, dari situ memang mereka mengharapkan adanya pendampingan yang lebih intensif, terutama pendampingan itu dari sisi teknis. Misalnya kalau menanam jagung itu apa yang harus mereka lakukan. Ya, kami pengen mengetahui itu. Ya, kalau ada kasus seperti ini kami harus apa? Nah, pendampingan yang lebih teknis seperti itu. Karena kalau pendampingan yang sifatnya administratif ya, dari hasil kajian yang kami lakukan ya, meskipun tadi disampaikan Pak Pati belum sempurna, tapi sudah menunjukkan suatu indikasi yang baik. Jadi mereka sangat berharap adanya proses seperti itu, pendampingan yang dalam aspek teknis yang mungkin berhubungan dengan peternakan, dengan pertanian, seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu juga pendampingan dari sisi bagaimana mereka nanti mengelola hasilnya. Jadi sekedar informasi saja Mbak, dari selama 3 tahun ini itu total dana yang sudah disalurkan ke BKK Pertanahan dari sekian kelurahan tadi itu sebesar 7,5 miliaran. Kemudian dari 7,5 miliar itu selama 3 tahun itu hasil kegiatan berdasarkan observasi kami di lapangan itu mampu menghasilkan 6,5 miliar. Ya, total itu angka yang sangat besar, dan aset-aset yang ada di kelurahan dari berbagai alokasi anggaran tadi ada sekitar 2,2 miliar aset di seluruh kelurahan. Nah, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah pendampingan pasca. Pasca itu dalam artian bagaimana kami harus memasarkan, bagaimana kami harus bekerja sama mungkin dengan pihak lain untuk lebih mengefektifkan misalnya terutama memasarkan, kerjasama dan hal penyaluran pemasaran. Nah, itu juga mungkin memerlukan pendampingan ya. Nah, terutama juga pendampingan dari sisi administrasi keuangan, karena dari hasil lapangan juga mereka banyak juga kelurahan yang mungkin kesulitan dalam hal bagaimana sih kami harus membuat suatu laporan keuangan yang mungkin mudah, simpel, yang bisa dipahami. Nah, ini beberapa jenis pendampingan yang mungkin mereka harapkan, dan barangkali ini sangat terbuka untuk kerjasama dengan berbagai pihak. Katakanlah misalnya suatu saat bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di DIY kan banyak ya, untuk proses pendampingan BKK dalam hal keuangan, mungkin yang bergerak di bidang pertanian, proses pendampingan dalam hal teknis pengelolaan pertanian atau peternakan ya, dalam skema katakanlah apakah PKL. Nah, kita mungkin suatu saat bisa memanfaatkan itu juga ya, sama-sama membutuhkan, saya kira gitu. Kalau kelurahan yang sudah masuk kategori baik ini yang menggunakan BKK Pertanahan di mana nih Pak? Nah, kalau jadi sebelum ke sana
ada beberapa indikator yang kami pakai, terutama dampak. Ya, dampak itu ada tadi kami sampaikan, ada sosial, ada ekonomi, ada lingkungan. Nah, sosial itu kami menggunakan beberapa sub-indikator, misalnya seberapa banyak sih kelurahan itu melibatkan warga miskin, ya tentu saja kita menggunakan rasio, karena kalau menggunakan angka absolut kan nanti ya kan misalnya ada 100 dari 50 dengan 1000 dari sekian kan beda ya. Kemudian kita juga menggunakan seberapa banyak yang sudah keluar dari DTKS, jadi tidak lagi masuk ke DTKS. Kemudian seberapa banyak pengangguran kaum Getsi yang mereka libatkan. Kemudian dari aspek ekonomi, dari sisi ekonominya kami juga melihat dari BKK yang mereka terima itu seberapa banyak hasil yang mereka peroleh. Kemudian seperti itu. Kemudian kita juga melihat seberapa besar aset yang mereka yang mereka dapatkan, juga sekaligus juga seberapa banyak rata-rata penghasilan masyarakat setelah PKK. Nah, dari beberapa indikator itu lalu kami buat menjadi suatu model bobot tertimbang yang berjenjang, ya, sehingga ketemulah suatu skor dan hasilnya itu yang paling tinggi skornya dengan menggunakan beberapa bobot tadi adalah Caturharjo. Itu kelurahan yang paling tinggi ya. Kemudian ada yang kedua Sidoharjo dan yang ketiga itu Kali Agung, seperti itu. Dan juga sebagai tambahan Mbak, kami juga menyatakan ya bahwa pada saat kami tanyakan apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat itu seberapa banyak peran BKK untuk perorangan ya. Nah, ternyata dari apa yang kami tanyakan di dalam kuesioner itu 20% menyatakan ya semua murni dari BKK. Jadi tambahan aset misalnya apa? Aset itu ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Seperti produktif itu motor mungkin bisa dipakai untuk kerja yang lain gitu ya Pak ya. Nah, itu 20% itu semuanya dari, menyatakan 20% semuanya dari PKK, itu dari 250-an responden yang kami observasi. Dan sebanyak 57% itu menyatakan sebagian aset yang kami miliki ini akibat atau dampak dari PKK. Nah, sisanya sekitar 17-18% menyatakan tidak dari PKK. Dan juga kami tanyakan ya, apakah PKK membuat kondisi ekonomi Bapak Ibu merasa, kami berikan pilihan lebih baik, sama saja, atau lebih buruk. Nah, dari situ untuk cross check dari data angka yang kuantitatif tadi 80,3% itu menyatakan lebih baik. Kemudian 20,1% menyatakan sama. Dan 1,47% menyatakan lebih buruk. Nah, itu lebih angkanya buruk itu positif karena sekali itu Bapak ya, 80 sendiri itu ya. Iya, karena mereka merasa dengan BKK ini, nah ini sebetulnya untuk mengkonfirmasi lagi tentang yang tadi bahwa betul bahwa BKK ini membawa dampak, karena sebetulnya itu kan akhir dari suatu kuesioner. Kesimpulan Bapak Ibu, apakah BKK itu membuat Bapak Ibu merasa lebih baik, sama saja, atau lebih buruk? Nah, sebetulnya itu mengkonfirmasi dari pertanyaan atau hitungan-hitungan yang sebelumnya. Dan faktanya memang mereka menjawab seperti itu. Iya, gitu, dan Mbak. persentasenya besar ya, 80%. Iya, betul, itu besar menurut sekali. pengakuan mereka ya. Ya, betul. Ini kalau dari hasil yang sangat positif ini, Pak Aris, Pak Pati, ini apakah kemudian nanti ada kemungkinan, karena kan yang dari kelurahan sekarang kan banyak yang berusaha untuk mengajukan setelah melihat, oh ini ada peluang sesuatu yang positif gitu. Alokasi anggaran apakah bisa kemudian nanti akan ditambah gitu ke depannya gitu Pak? Iya, sangat mungkin Mbak. Jadi alokasi bertambah itu sangat mungkin, tetapi memang karena itu proses awalan, terus kemudian sekarang sudah ada penelitiannya, harapan kami memang nanti kita akan menindaklanjuti dengan tahapan berikutnya dari sisi perencanaan dan sebagainya untuk karena kami nggak ingin bahwa yang kemudian dilakukan oleh Bapak Ibu di kelurahan itu hanya ingin ikut-ikutan
Karena kalau ikut-ikutan tuh hasilnya beda, Mbak. Iya. Jadi hanya karena ada proposal, terus kemudian nyontoh proposalnya, terus kemudian dibuat itu tanpa ada konsep. Makanya di mana-mana selalu kami sampaikan, kalau konsepnya itu dapat kita jalankan dengan bagus, perjanjian awal kita dengan teman-teman di Kalurahan juga sama, saya kira bukan hal muskil kalau angka itu akan meningkat. Bahkan di dana BKK Kalurahan ini yang tertinggi sudah sampai, ada yang sampai 2 miliar. Oh, Satu kalurahan, karena kalurahan itu ya. memang yang kita inginkan adalah investasi. Ya. Tadi yang sempat disampaikan tadi, investasi ternyata bisa tadi ada yang kalau hasilnya 6 miliaran sekian dari 7 miliar, tapi ternyata kan ada investasi yang dimiliki aset gitu ya, itu mencapai 2 miliar, karena memang angka itu kan tidak pernah ditarik oleh Bapak Gubernur. Harusnya dan diharapkan itu tetap terus berkembang. Jadi jangan sampai aset-aset yang dibikin ini menjadi bagian yang kemudian tidak dipelihara, bahkan mangkrak dan tidak digunakan. Dan tantangan ke depan memang ke sana, Mbak. Jadi tantangan ke depan ke sana. Ketika kemudian kita melihat akses, dan juga nanti jenis juga akan menentukan kok, jenis-jenis tanaman, apakah hewan, apakah nanti ikan, apakah kemudian kolaborasi menjadi tidak hanya satu aktivitas tapi menjadi agro keterpaduan, itu nanti akan menentukan juga. Apakah ada yang langsung pada pendapatan asli desa, karena ini sudah ketemu beberapa yang langsung ke asli desa, ada yang hanya dimanfaatkan masyarakat pemanfaat. Nah, ini pola-pola inilah yang dengan adanya perintilan ini kami berharap nanti ada perintilan lain yang tidak hanya di pertanahan tapi yang lain juga sama. Yang terakhir Pak Aris, apa yang akan disampaikan kepada pemirsa dan juga sahabat istimewa, ada himbauan informasi, silakan. Iya, jadi ngerso dalem Kanjeng Gusti sudah percaya terhadap kita semua bagaimana memanfaatkan dana keistimewaan. Tentu itu tantangan yang menarik bagi Bapak Ibu yang di tingkat kelurahan utamanya untuk bisa manfaatkan itu. Tetapi yang paling penting lagi, karena dana IS itu adalah dana pemberian dari pemerintah pusat melalui APBN, kami berharap dari Bapak Ibu yang mendapat manfaat mau bercerita. Bermanfaat tidak dana IS itu bagi masyarakat yang ada di Yogyakarta. Jadi bukan sekedar katanya, tapi betul-betul cerita dari Bapak Ibu yang kami harapkan. Dengan cerita itu, tentu harapan kami pemerintah pusat akan semakin percaya terhadap penggunaan dana keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Oke, siap. Matur nuwun Pak Aris, Bu Retno, matur nuwun Pak Remada juga terima kasih sudah datang ke obrolan pagi kali ini, dan juga pemirsa. Jadi mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan kita ya tentang seperti apa BKK Pertanahan itu ternyata betul-betul berdampak positif, membawa masyarakat lebih sejahtera lagi. Dan tadi ini sedikit pesan dari Bu Retno tadi di awal ya, ini kita harus bersama-sama tertib administrasi pertanahan dan gunakan sesuai dengan peruntukannya, karena agar kita bisa sejahtera bersama-sama gitu. Sekali lagi terima kasih Anda telah bersama dengan kami, dan saatnya kami pamit. Selamat siang dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.